Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025, pukul 10 lewat 52 menit. Sersan Mangerasan hari ini hadir dengan narasumber yang berkaitan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November mendatang. Dan kita undang rekan-rekan kita, pengurus dari PPM Kabupaten Morenim, pemuda Pancamarga yang pengurus dan anggota itu adalah anak veteran. Masya Allah. Sengaja kita undang seberapa besar nilai-nilai pahlawan yang ada diri mereka. Wah, luar biasa. Nasionalisme, Bang. Nasionalisme kawan-kawan kita pemuda Pancamarga ini. Dan Kak Cokunian yang lagi dengerin di 100,8 FM, yang ada di rumah, di kendaraannya, ataupun yang lagi lembur di kantor, terutama untuk kawan-kawan yang bekerja di PT 3 huruf. Nah, semuanya tetap semangat. Karena banyak nih PT kita di Morenim Tanjung ini nih. Luar biasa. Dan rata-rata 3 huruf galau. Jangan lupa nanti pulang kerja semangat, malam minggu sang pacar menanti di rumah. Itu yang bujangan Pak Ketua. Air pekan. Kan iya, air pekan. Oke Kance Kunian, tanpa berbasa-basi karena kita sudah berjalan waktunya. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Kance Kunian, Ketua PPM Pemuda Pancamarga Kabupaten Morenim. Beliau adalah Bapak Haji Jumran SH MSI di sebelah kanan saya. Kemudian di sebelah kanan beliau selanjutnya adalah Mas Tantowi SPD. Beliau adalah sekretaris. Kance Kunian, hari ini kita akan 2 sesi. Kita tanya bagaimana aktivitas pemuda Pancamarga di Kabupaten Morenim. Oke. Assalamualaikum dengan Pak Jumran. Masya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak telah hadir di studio kita yang imut ini. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya ada undangannya untuk ya PPM. Morenim ya. Mudah-mudahan ya berkelanjutan ya pemuda Pancamarga Morenim untuk ya berkatakan langsung Pak. Ya, langsung. Kita langsung Pak ini Pak. Suasana santai Pak. Pemuda Pancamarga itu adalah anak seorang veteran Pak. Yang ada di Kabupaten Morenim, dari pelosok sampai dari Semendo sampai ke Gelombang. Zaman itu yang berebut kemerdekaan. Memang salah satu kemerdekaan khususnya di Kabupaten Morenim itu sampai ke Semendo Pak. Zaman itu sampai ke Tanjung Ini, bahkan daerah Kabupaten Morenim. Bahwa PPM veteran itu salah satu orang tua kita yang sudah berjuang untuk merebut ya kemerdekaan sampai darah dipertahankan untuk kemerdekaan itu. Ya kami sebagai mungkin anak pemuda Pancamarga atau anak seorang veteran ya terus akan meneruskan ya perjuangan merdeka, tetapi tidak berjuang lagi dengan bambu runcing. Siap, tapi sekarang berjuang dengan kualitas, artinya sumber daya manusia yang harus kita lakukan. Apapun pemuda Pancamarga itu, potensi pemuda Pancamarga itu, apalagi sekarang perlu intelektual, artinya kita wawasan ke depan itu bahwa pemuda Pancamarga ini seorang anak veteran, tinggal beberapa orang lagi di Kabupaten Morenim, tapi anak cucunya Pak. Anak cucunya. Tapi kami pengurus PPM ini memang hanya sekitar 12 orang pengurus cabang. Pengurus cabang di Morenim Pak. Dan itu Morenim. Yang anak yang Bapak. Tapi untuk anak
pengurus ranting-ranting itu ada setiap kecamatan, tapi belum yang aktif itu hanya satu, Lawang Kidul, Kecamatan Lawang Kidul. Tetap eksis, pemuda Pancamarga, anak veteran yang ada di Tanjung Indim. Bahkan sampai ke Semendo itu ada juga yang aktif, tapi kalau ada kegiatan yang sifatnya tingkat Kabupaten Muara Enim, kami selalu setiap tanggal 17 Agustus mendampingi orang tua kami yang masih hidup ya, sekarang ini mungkin lebih kurang 100 orang, lebih kurang yang ada ibu-ibu janda, kemudian yang sudah tua kami dampingi, tetap kami ya disapah mereka itu sampai ke Balai Agung tiap tanggal 17 Agustus tiap jam 11 itu kita ada Ramatama di Balai Agung bersama dengan OVD, kemudian ya pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sekadar itu pemuda Pancamarga, tetapi kita ya apapun mungkin diminta oleh ya pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami selalu ya berkoordinasi karena PPM ini salah satunya induk daripada kami. Senior-senior kami, pembina kami adalah Kodim 0404 Muara Enim, yang selalu kami berdua dengan Pak Tantowi. Apapun kegiatan di Kodim selalu kami ikut, walaupun mungkin kami hanya beberapa orang, karena anak-anak veteran juga Pak di Tanjung itu, yang aktif juga di Tanjung, pengurus cabang di Muara Enim, tapi banyak juga yang bekerja. Jadi kadang kami hanya 5 orang, 6 orang yang hadir. Kami sampai ke Kodim. Kadang-kadang Pak Dandim, wakil komandan Kodim, kenapa PPM ini sedikit sekali? Ya memang kalau nyatanya PPM itu anak veteran itu tidak banyak lagi, tapi mudah-mudahan ke depan kami akan mengajak ya anak-anaknya mungkin ke depan itu. Mungkin kalau ada tambahan dari Sekretaris kami Pak Tantowi SPD, ini salah satu senior beliau di veteran, sudah mungkin lebih kurang 15 tahun beliau ini kan, termasuk saya sama ini termasuk pengurus anggota, tapi dipercayakan oleh provinsi bersama Tantowi sampai sekarang masih kami menjadi pengurus PPM Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan dengan pengurusan yang ada ini kami akan merangkul lagi ya pengurus-pengurus yang baru. Ketika ada pengurusan ranting-ranting akan kami rangkul untuk menjadi pengurus ranting yang ada di Kabupaten Muara Enim. Mungkin kalau boleh tambahan dari sekretaris kita Pak Tantowi. Sip, Kanco Kunian, itu tadi pembukaan. Baru pembukaan dari ketua, belum bercerita yang seru-seru nih. Mak Mano dulu wong tua, beliau ini berjuang. Dan Kanco Kunian saat ini siapapun alumni SMP 4 Muara Enim. Luar biasa. Kalau di SMP 4 Muara Enim ya masih tahu dengan Pak Jubran. Ya 2 tahun lalu kita sebagai dituahkan di situ sebagai kepala sekolahnya lebih kurang mungkin 3 tahun. 3 tahun ya. Sebelum itu di Tanjung ini lebih kurang 2 tahun, di Simpil Jatmas itu lebih kurang 3 tahun. Jadi habis oleh pengabdian itu karena sudah pensiun keliling. Kita ingat lagi di perjuangan orang tua kita dulu, tertarik untuk mendorong pemuda Pancamarga Kabupaten Muara Enim biar semangat mendorong orang tua kita yang sudah berapa orang lagi sebagai veteran juang 1945 Pak. Oke, Kanco Kunian beliau adalah seorang pendidik yang selama ini waktu di Tanjung ini SMP berapa dulu Pak? SMP 1 Pak. Oh SMP 1, Masya Allah, telang Jawa. Nah, ini SMP 1 bukan ini? Uti sama ini? Oh bukan. Oke, itu gimana Pak? Gimana Pak rasanya Pak? Waktu mendidik adik-adik menjadi guru, pindah tugas Tanjung ini terus ke Jatmas, terus terakhir di sini. Ya, kalau sejarah menjadi guru Mbak, memang saya diangkat tahun 91 itu di daerah transmigrasi Pak. Di transmigrasi di mana? Di Gunung Megang, lebih kurang 5 tahun, pindah ke SMP 1. Kalau dulu SMP 4 Muara Enim menjadi SMP 1 Jatmas. Lebih kurang pengabdian 18 tahun. Kemudian ya mungkin di situ oleh kepala sekolah baik hati, mungkin saya sudah menjadi wakil kepala sekolah. Ayo Pak Jubran ikut tes kepala sekolah. Ikutlah tes kepala sekolah ketika itu kan. Alhamdulillah kami ada 7 orang yang berangkat menjadi kepala sekolah. Kebenaran saya dikukuhkan di SMP 1 Jatmas itu lebih kurang 3 tahun. Baru pindah ke SMP 1 Muara Enim, SMP 1 Lawang Kidul 2 tahun. Kemudian balik lagi ke SMP 5 Muara Enim 3 tahun. Terakhir saya di
SMP 4 Moridim sekitar 2 tahun 8 bulan. Terakhir umur sudah 62 ini Pak. Oh, so, masih kagak. Mudah-mudahan Masih kering. sehat Pak ya. Sehat nih. Penting sehat. Karena di jiwa apa tuh di jiwa beliau ini mengalir darah-darah Pejuang. apa tuh? Darah-darah pejuang. Iya. Oke, Ya, masalah. terakhir memang itu Pak. Karena pendidikan dipercayakan menjadi ketua PGRI Kabupaten Moridim lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Ya, baru pemilihan lebih kurang mungkin 6 tahun, 6 bulan lalu. Ketua PGRI kita yang baru Bapak Mas Abi Oke. yang sekarang ini akan meneruskan mungkin pengurus PGRI Ya. Kabupaten Moridim termasuk Pak Pak Tantowi ini. Tantowi, Oh, pengurus. oke, sip. ya Pak itu mungkin. Oke, sekarang Kanca Kunian kita ke Pak Tantowi SPD. Beliau adalah sekretaris Pemuda Pancamarga. Gimana rasanya Mas Tantowi menjadi anak seorang pejuang? Biasa, Agak bangga, sensitif ini. Bangga dan bangga sekali. Oke. Heeh. Ya, jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Kami menghormati penganggi, Ya, pimpinan Radio Serasan Moridim yang luar biasa memberikan apresiasi kepada kami anak-anak pejuang yang lebih dikenal dengan anak kolong. Anak kolong. Oke. Anak kolong. Anak kolong terus pindah-pindah pasti. Ya betul, anak kolong dan alhamdulillah Pak Ketua Bang Anggi ini sama KBA keluarga besar. Keluarga ABRI. besar. Ya, Cuman Sambil walaupun ngopi, Pak, ya. Bang Oh, Anggi siap. dalam artian pengurus PPI, kita PPM sama satu tujuan yaitu Oke. anak-anak ABRI. Anak ABRI, oke. Dan kita lahir kedua ini dijadikan anak tentara, alhamdulillah bersyukur bangga sekali walaupun kita belum tidak jadi tentara, jadi guru kita Pak ya. Jadi Ya. guru. Nah, Oke. Kalau dulu bapak ibu kita berjuang pakai Oh. senjata apa tuh bambu runcing dan Ya. senjata, sekarang kita pakai pena. Ya. Karena betul. Oke, silakan. Jadi pemuda Pancamarga ini kita jalankan secara kronologis itu kalau tidak salah itu berdirinya itu 22 Januari 1981. Oke. Ya diawali dari diskusi orang-orang tua kita untuk menjalin silaturahmi sehingga dibentuklah anak-anak pejuang itu dengan organisasi pemuda Pancamarga. Dan alhamdulillah pemuda Pancamarga ini dalam artinya itu hanya 2 organisasi yang bisa diakui oleh negara dan memberikan izin pakai resimen. Pertama resimen mahasiswa, yang kedua resimen pemuda Pancamarga. Hanya Oke. 2 Oke. yang diberikan secara legal dari Menhankam. Dan kita nih pengurus pemuda Pancamarga Kabupaten Moridim, kalau di pusat itu Ibu Patriani Parmita Mulia, Ya. itu ketum. Kalau di provinsi itu Bang Geri, Ya. dan alhamdulillah kita di Moridim. Kita melanjutkan kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya itu dari Pak Eem dan Pak Emir Faisal dan dilanjutkan oleh Pak Jumran. Oke. Nah, pada masa kejayaan PPM-nya luar biasa pada masa waktu pimpinan Bupati kita almarhum Muzakir Saiswar, karena di backup penuh itu FKPP dan PPM. Kebetulan Pak Bupati itu anak pejuang. Ya. Nah, tapi seiring waktu berjalan pemuda Pancamarga ini Bang Anggi, Siap. ya kalau anaknya bisa dihitung dengan jari, apalagi pejuangnya. Sekarang anak Anak pejuang. veteran, anak pejuang, betul-betul anak pejuang itu yang masuk dalam kategori pemuda Pancamarga ini ya bisa dihitung, karena yang meneruskannya tinggal anak cucu-cucunya. Ya, kalau kita kebetulan anak bungsu dari orang tua Oke. veteran. Dan syarat masuk organisasi pemuda Pancamarga itu mungkin beda dengan organisasi lain. Ya. Kalau dianggarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang pertama untuk memiliki atau untuk menjadi pengurus KSB, Ketua Staf Sementara itu pertama menunjukkan skep veteran, Pak. skep veteran dari orang tua. Ya, betul, Oh, skep oke. entah itu grade A, grade B atau grade C. oke, siap. Dengan veteran itu ada grade, ada grade A, grade B dan grade C. Nah, itu untuk jadi KSB-nya, Pak. Nah, kalau karena seiring waktu sehingga pemuda Pancamarga ini bisa dihitung karena ya anak-anak kolongan Ya. yang bangun bangkit, karena rutinitas anak-anak pejuang veteran ini PPM ini ya notabene-nya kegiatan seharinya ya bermacam-macam. Ya. Nah, Ada kegiatan masing-masing ya, dia. dengan profesi. Nah, tapi mereka semangatnya membara dan ada rasa nasional ketika ada hari HUT kemerdekaan, itu adalah hari bangkitnya. Dan pemuda Pancamarga Kabupaten Moridim ini dalam artiannya hanya sedikit dikatakan tidak mati tapi hidup. Hidup, oke. Ya, karena kondisi
ya alam demografis di Morenim ini karena kesibukan ini Masing-masing masing-masing beda dengan organisasi-organisasi lain yang baru muncul langsung bergerak. berdirinya. Ya, kita tapi tetap dan alhamdulillah sekretariat kita di samping kantor pos itu bergandengan dengan kantor veteran, yang dibangun oleh Bupati Morenim dan Bang Anggi alhamdulillah pemuda Pacamarga ini tetap eksis mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan baik itu HOT kabupaten maupun veteran. Dan kemarin kalau tidak salah beberapa bulan lalu kita ada instruksi dari Veteran Indonesia dengan Ketua Veteran itu mengadakan acara veteran. Veteran. Ya, benar kita belum bulan Agustus kemarin ya. Bulan Agustus. Jadi kita adakan acara live di kantor veteran se-Indonesia Raya. Oke. Sip. Nah, itu maaf Bang Anggi. Mas Tontowi. Siap. Pernah terdata mungkin masih ada berapa ya orang tua kita yang veteran yang masih terdata di Kabupaten Morenim ini? Ya. Pernah ada catatan nggak? Ada Pak, mungkin Kalau yang iya, catatan veteran. itu semuanya itu karena kita tidak ini yang lebih berhak dulu itu ada pengurus veterannya Pak. Oh, Itu- pengurus veterannya, itu. oke. Kalau dalam sekretariat itu di veteran itu ada Yan Peter. Oh, Karena iya, oke. kan setiap tahun itu didata karena mereka tuh alhamdulillah dapat dari bantuan Oh, sosial dari oke. pemerintah Kabupaten Morenim. Tapi Nah. kita semuanya dalam artian itu hibah. Hibah ya. Nah, kalau kita tadi untuk menjadi syarat menjadi anggota pemuda Pancamarga Iya, Bang. harus ada surat Skep. skep dari orang tua bahwa Iya. yang bersangkutan adalah iya. ini apa tuh Benar-benar anak pejuang, Pak. veteran. Anak pejuang. Nah, kemudian untuk kalau menjadi anggota biasa apakah masih juga perlu itu? Jadi izin Pak Ketua. Ya. Jadi kalau kaitan dengan pengurus itu untuk jadi KSB-nya Bang. Oh, itu yang inti ya. Ya, Ketua. kami kalau tidak serta-merta mau anak veterannya, tapi kalau mau ingin mencintai pemuda Pacaran dan ingin bergabung ya kita tidak menutup kemungkinan dipersilakan, tapi Oh, tidak oke. bisa menduduki posisi KSB Bang. KSB, ya. Kalau hanya itu ya tidak berjalan organisasi kita Ya, hanya itu. oke, siap, Nah, itu. siap. Oke. Semuanya bisa, tapi kalau untuk menutupi KSB itu tidak bisa karena itu ada syarat dari ADRT Bang. Oke, sip. Sekarang kita ke Pak Ketua nih, Pak Jumbran. Pak, orang tua kita dulu, Pak. Apa nih yang pernah terngiang-ngiang? Yang terngiang-ngiang sampai sekarang, Ya. waktu kita masih kecil, waktu kita masih bujang, wong tua pernah berjuang dulu tuh. Apalah, Pak, ininya. Mana lah perjuangan wong tua kita dulu. Zaman itu memang orang tua saya itu memang lahirnya tahun 1920 ya. Heeh. Artinya lebih tua dari Pak Soeharto. Oh, 1920 Pak ya. Soeharto juga lahirnya tahun 1922. 22. Ketika itu memang berjuang memang khususnya di wilayah kecamatan, kalau dulu kecamatan Semede, kecamatan Semede Darat Ulu, kalau sekarang Ulu, Tengah dan Laut. Oh. Nah sekarang tuh udah 3 kecamatan. Kalau dulu hanya 1 kecamatan. Bendara berjuang waktu itu. Ya ketika zaman itu memang waktu dia Belanda Oke. lagi ya hadir. Setiap desa itu menurut orang tua saya dia sebagai ya petua lah, sebagai dituakan menjadi pejuang waktu itu. Dia memberi perhatian kepada masyarakat ketika ada Belanda hadir zaman itu. Dia harus hati-hati, dia ada tempat yang bersembunyi di bawah tanah, tempat khusus. Pak, nanya Pak, mana ceritanya Pak? Belanda banyak nyampik sana tuh semendut. Iya memang zaman itu Ngincer apa itu di sana? Iya. tuh? Jadi perjuangan Belanda zaman itu sekarang ini banyak monumen memang apa istilah itu senggarahan. Oke. Senggarahan itu ada 3 tempat. Desa saya Muar Tenang ada pensenggarahan ketika itu memang zaman Belanda. Yang kedua itu ada di daerah Tanjung Raya, yang ketiga di Pulau Panggung. 3 tempat ini yang dikuasai oleh zaman itu Oleh Belanda. Kita sebagai orang masyarakat, sebagai orang tua, saya tadi ya mengawal ketika dia akan menyerang kita. Oke. Nah, orang tua sebagai petunjuk pada itu. Nah, terakhir ketika itu karena mungkin waktu berjalan, ketika itu orang tua saya ini mungkin umur sudah masuk ya untuk waktu itu kan hanya veteran, perjuangan veteran. Kemudian sudah diakui veteran itu, sudah ada SK yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Pak Tantowi tadi. Kemudian berjalan sambil berjuang, kemudian ketika itu nenek kami itu, orang tua saya itu
mau masuk ya. Kalau zaman dulu veteran ini ada dua, Oke, ada ada. tentara, ada polisi. Oh, ada polisi, Orang oke. saya ini polisi, Ah. polisi ketika itu diakui oleh negara. Ya karena maklum zaman itu Semedo itu ada adat tungtubang Pak. Oke. Orang tua saya tadi yang tertua perempuan, Oh. jadi yang kita baru buka kemarin ya, ada tungtubang yang di Gedung Senian Gedung kemarin. Senian, oke, siapa? Jadi pulang kampung, Oh. dijemput. Orang tua saya tadi sudah menjadi polisi di daerah Sekayu. Oh, ketika maaf itu Pak. Jadi tahun- waktu itu orang tua kita sudah di jadi Semedo. polisi. Ya sudah. Jadi Dulu polisi. waktu berjuang pertama kali. Oh, pertama pasti kali. di Semedo tadi. Oke. Ketika jadi polisi ditugaskan di Sekayu. Sekayu. Ah. Di Sekayu itu lebih kurang mungkin 2 tahun kurang karena zaman itu masih adat masih kuat. Iya. Orang tua saya itu masih ada orang tuanya, neneknya Oke. mengurus neneknya tadi. Oh, Jadi alhamdulillah ketika so. itu ya tetap ya walaupun dia sudah jadi polisi, penghargaan tadi kan dia seorang pejuang, ada skep yang disampaikan oleh Pak Tantowi sebagai sekretaris tadi. Itulah tanda-tanda bahwa memang resmi orang tua kita Legal, sebagai veteran. secara legal. Nah, legalnya Oke, secara hukum ya. Ah. Jadi tidak bisa dibuat memang veteran. Anak veteran buat-buat. Tapi kalau masa Ada tidak dasarnya. masalah, ada dasar. Oleh karena itu kami selalu Pak Tantowi ini walaupun tidak anak veteran kalau memang dia mencintai Ya, pemuda Pancamarga khusus Dipersilakan. untuk membantu Kabupaten Muarrinim, kita menyususkan pembangunan Kabupaten Muarrinim membara sekarang. Ya, oke, sip, Mendukung. keren. Membara. Iya. Pak Idison Sumarni kan. Oke. Ma- Tapi Muarrinim Pak, ada bangkit. juga Pak, dia bukan anak veteran tapi ngaku anak veteran. Nah, itu banyak itu Bang. Dia ngomong ini, udah mana kok? Anak siapa? Anak veteran gitu. Rupanya Pak, tinggalnya di jalan veteran. Jalannya dia tinggal di veteran itu bahasanya bukan. Banyak jalan veteran kan. Ya, ada. bahasanya. Iya, betul, jalan veteran. Iya, Tinggal- udah tinggal mana di veteran. kamu? Iya, iya. Anak siapa? Anak veteran. Jalan veteran. Jalan veteran Iya, iya. tinggal. Iya banyak, apalagi di Palembang jalan veteran. Jalan veteran. Panjang. Panjang jalan. Tapi emang di Jakarta Pak, jalan veteran lah bahaya Pak. Lah gedung galau. Oh, Udah kata lagi penghuni. Sudah. Jangan besar nih Anda. Oke, semuanya kan Jokunian. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendengar walaupun sekilas bagaimana perjuangan orang tua narasumber kita ini ketika zaman perang kemerdekaan, dan alhamdulillah diakui oleh negara sebagai veteran, dan apa tuh namanya, dan nilai-nilai perjuangan itu sekarang diteruskan lagi sama anak cucu para pejuang kita itu dalam satu bentuk organisasi PPM, Pemuda Panca Marga. Oke semuanya kan Cekunian, jangan kemana-mana, kita nanti ngobrol lagi seru lagi setelah yang satu ini. Kancu Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Hari ini serius tapi santai, ngebahas tentang nilai perjuangan para pahlawan, dan sengaja kami undang para pengurus Pemuda Pancamarga Kabupaten Muarrinim. Dalam hal ini hadir Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Muarrinim, beliau adalah Bapak Jumbran SHMSI, dan juga ada Pak Tantowi SPD. Oke, beliaulah apa namanya itu, pewaris dan penerus, Ya. penerus nilai semangat perjuangan. Kanca Kunian, Pemuda Pancamarga ini adalah satu organisasi yang didirikan berinduk ya Pak kita di Lembaga Veteran Republik Indonesia Pak ya. Betul. Pembina kita, orang tua kita veteran. Orang tua kita. Ketua dan pembina Pemuda Pancamarga LVRI Ya, Ya, Legiun betul. Veteran Republik Indonesia. Legiun Veteran Republik Indonesia. Pak, selaku anak pejuang, anak veteran Pak, kan menjadi panutan Pak ya? Jadi panutan. Nggak boleh salah Pak gitu nih Pak. Anak veteran. Anak veteran, nggak boleh Iya. salah Pak. Betul. Ada beban dah Pak. Maksudnya beban maksudnya gini Pak. Jadi lingkungan masyarakat, lingkungan secara luas kita di Muarrinim ini, gimana Pak rasanya tuh sebagai anak veteran ini? Ya. Mentang-mentang anak veteran gitu. Ya jelas. Silakan Pak. Silakan. Kita kalau memang kita yang merasa anak seorang veteran ya, kita bersyukur ya. Yang pertama kali bersyukur karena orang kita veteran, artinya pejuang kemerdekaan ketika itu sampai merebut kemerdekaan ini. Jadi kita seorang anak veteran, kita ya minimal ya karena sesepuh kita sebagai orang tua kita
yang merebutkan kemerdekaan ini bukan mudah. Oleh karena itu kita tetap mengawal apapun kegiatan misalnya di kabupaten-kabupaten Muara Enim, apapun mungkin kegiatan di mana, karena memang itu yang sifatnya mungkin ya untuk anarkis. Nah, beda kalau untuk anarkis akan merusak NKRI, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus peduli sebagai pemuda panca marga, sebagai anak orang veteran, anak veteran. Oleh karena itu kami menyadari, karena anak veteran ini Pak memang sudah terbatas, tapi walaupun kami hanya beberapa orang, tapi kami tetap jalan. Setiap tahun di kantor Legiun Veteran Republik Indonesia itu ada setiap tahun sekali itu mengadakan peringatan yang hadir. Ya kita kumpulkan veteran-veteran yang ada, termasuk yang janda-janda tadi dari Sumedang sampai ke kecamatan-kecamatan hadir. Ketika itu memang dapat ya semacam bingkisan ya dari Bapak Bupati. Tapi juga mengharapkan Pak Igi, mengharapkan ya, karena anak veteran ini tidak semuanya pewaris, ada yang guru, ada yang ini, jadi ada yang pengangguran, ada juga mungkin ya jaga pegawai swasta, tapi kalau keindahannya kalau memang dianggarkan ya, dianggarkan melalui apa itu uang apa itu APBD ya untuk ya anak veteran tadi hanya berapa orang yang aktif, sekitar 25 orang ya, cuman hanya bingkisan untuk orang tua kita, sekitar 80 lebih. Setiap tahun diberikan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini Pak Edison Sumarni, tapi pengurus juga tolong diperhatikan. Kenapa? Karena yang urus beliau ini mendamping beliau ke Balai Agung itu setiap tahun kami dampingi. Kalau ada yang mungkin mau ke belakang kami lah. Siap. Beliau itu karena sudah sepuh ya Pak ya. Sudah sepuh. Karena itu mungkin perlu juga itu. Ya. Setiap tahun kami hanya merasa ya tidak beban, tapi kewajiban kami. Tapi kalau ada yang saya sebutkan tadi tidak masalah. Ya untuk membantu mungkin sekadar untuk penggiat kami untuk ngurusi orang tua kami yang masih berapa orang ini, sekitar 80 lebih mungkin. 80 ya? Ya. Mudah-mudahan dengan masih ada 80 orang ini ya pengurus veteran Muara Enim yang ada Pak Haji Sundo, Pak Haji Sundo di Tanjung Enim. Ya kebenaran dia masih semangat beliau itu, dan ibunya, istrinya juga setiap tahun hadir kegiatan di Balai Agung Serasan Sekudang Muara Enim. Mungkin pagi itu mungkin ya, kalau perjuangan orang tua kita tetap kita pertahankan. Artinya kemerdekaan itu bukan mudah. Ya. Merdeka bukan hanya sebutkannya merdeka, tetapi perjuangan kita waktu itu, apalagi sekarang ini, ya banyak perjuangan kita itu kadang-kadang ya dengan Hari Pahlawan ini ya. Hari Pahlawan ya. Pahlawan November nanti Pak. Di media-media itu sampai kita Hari Pahlawan, Patimura, Bung Tomo mungkin ya, termasuk ya banyak pahlawan-pahlawan kita yang sudah almarhum tapi tetap memperjuangkan ya kemerdekaan kita. Kita harus ya pengabdian dengan keberhasilan beliau itu kita harus menjaga ya kedaulatan ini sebagai anak veteran, sebagai pemuda Pancamarga terkhusus Kabupaten Muara Enim, kita siap untuk mengamankan ya sebagai kalau di Jakarta tuh Pak Agi ada itu korup pemuda Pancamarga karena manusianya banyak. Kalau kami tadi ya cukup sekadar oleh karena itu. Dan kalau di Abang Anggi kan lebih paham. Ya. Jakarta ini kalau Jakarta itu lebih aktifnya luar biasa di mana-mana aktif. Mungkin itu Pak Anggi. Siap. Ya. Nah Pak, menurut Pak Ketua, apa nih Pak sekarang? Kalau dulu kan uang tua kita, kakek kita berjuang dengan senjata, dengan bom beruncing. Kalau yang sekarang ini Pak, berjuangnya dengan apa lah Pak? Perjuangan sekarang ini kan mana lah Pak? Kita mengisi kemerdekaan ini, nilai-nilainya tuh. Iya, nilai-nilai kemerdekaan ini kalau kita kan tinggal mengisi ya negara kesatuan Republik Indonesia ini ya yang pertama kita harus menjaga biar negara kita ini kan aman. Artinya kita sebagai pemuda sangat peduli ketika ada kegiatan mungkin yang kurang pas, ketika ada mungkin seperti ya kita juga harus peduli, mungkin ada demo ya. Demo itu kadang-kadang
memang ada yang menyampaikan aspirasi, ada yang memang untuk merongrong untuk mengacaukan suasana. Ya, apalagi sekarang ini kan ya membara ini bagus membara ini. Kemarin yang bangkit Rakyat sejahtera. rakyat sejahtera. Ya, Luar biasa. kemarin yang bangkit rakyat Rakyat sejahtera sejahtera. Berkelanjutan. dan berkelanjutan. Berkelanjutan. Artinya Berkelanjutan itu baik manusianya, sumber daya manusianya, Oke, siap. pembangunannya, ya yang dianggarkan lah mungkin di anggaran APBD ya melalui ya Bapak Bupati di persetujuan DPR. Ya mudah-mudahan bangunan yang ada di Kabupaten Morenin ini akan sampai sesuai dengan ya bangunan yang standar. Ya kalau nilai standar itu mungkin A mendekati A, B+. Jangan penilaian pembangunan C+. Sekarang banyak di media diperiksa kan. Diperiksa bangunan oleh apa tidak masuk standar. Oleh karena itu ya, kita harapkan juga mungkin sebagai pemborong itu harus kita hati-hati ya. Apalagi pihak kedua ketiga. Mudah-mudahan ke depan ini bangunan Morenin ya step by step lah. Kabupaten Morenin ini dengan pimpinan Pak Edison Sumani yang sudah menyatakan diri ketika itu sebelum menjadi bupati sudah membara. Ketika itu gitu ya. Tapi sekarang memang membara sudah di visi dan misi Kabupaten Morenin sekarang ini dikuatkan lagi membara, tambah kuat. Mudah-mudahan ke depan bangunan Morenin ini akan lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Morenin gitu Pak Andi. Oke, sip. Jadi Kancu Kunian mengisi kemerdekaan dengan jiwa-jiwa pahlawan, ya kita Patriotisme. harus menjadi partner yang bagus untuk pemerintah setempat, terutama kita Morenin. Nah sekarang Mas Tantowi, Mas, Ya, siap. selaku sekretaris Mas, di tengah-tengah kesibukan juga harus mengurus organisasi. Kita sendiri sudah waktu bergabung di Pemuda Pancamarga dari umur atau udah berapa lama? Iya Bang. Perjalanan Pemuda Pancamarga dengan alhamdulillah kan dengan terbentuknya Pemuda Pancamarga akhirnya Betul. keluarga besar pejuang veteran ini kan bisa ini silaturahmi lah ya. Ya. Oke, itu gimana tuh? Jadi izin Bang, Pak Siap. Ketua. Jadi bicaranya kita masuk di Pemuda Pancamarga, pertama mencintai karena turun temurun. Dari ayu saya yang tertua Hidayati, komisionan PNS Pemkab. Dari kecil saya diajak ikut melok, dia rapat kita melok karena ibu saya meninggal pas melahirkan saya. Kalau bapak saya kan pejuang veteran dan kementerian, alhamdulillah komandan polisi militer pertama di Kabupaten Morenin. Komandan polisi militer. PM. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi kaitan dengan itu setiap Maaf aku potong. Siap, Bang. Biasanya ganas Pak PM Pak. Biasanya ganas nih. Polisi militer aman. Polisi militer diamankan. Jadi setiap rapat saya masih kecil diikut melok ayu kan. Nah, jadi sampai SMA, SMP ikut. Nah, pas tamat kuliah diajak bergabung lagi, ikut aktif. Nah, alhamdulillah bantu PPR sampai diberi amanah oleh Kak Emir dan Pimilo jadi sekretaris sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan berkaitan dengan 10 November Hari Pahlawan ini, kalau pejuang terdahulu itu merebut kemerdekaan ini dengan senjata perang, kalau kita pemuda kaitan dengan sekarang ini Gen Z, ya, kita tidak lagi perang, tapi perang dengan berjuang dengan hati, pikiran dan karya untuk menjaga kedaulatan NKRI ini. Terutama Gen Z sekarang ya dalam artian berpikir kritis dan arif dalam bermedia sosial dengan bijak, melawan hoax dan melawan ujar kebencian. Nah, selain daripada itu kita juga meneladani semangat juang daripada pejuang-pejuang untuk mempertahankan NKRI. Karena kalau generasi muda kita tidak tanamkan nilai nasionalisme, patriotisme, ya lama-lama anak muda tidak mencintai pejuang-pejuang kemerdekaan. Karena yang kita siapkan anak-anak muda sekarang ini Pak Ketua, untuk menuju Indonesia 2045 gemilang. Indonesia. Jadi PPM juga selaku organisasi anak veteran juga
sangat peduli dengan Iya. apa ya, mengisi kemerdekaan ini, Betul. terutama juga untuk anak-anak mudanya, ya kan, untuk ngambil apa tuh, terutama kita yang tinggal di Muara ini membantu program-program membara ini. Ya, karena PPM ini kan bagian daripada organisasi sangat strategis, bagian termasuk FKPP mitra daripada pemerintah. Ya, siap. Terutama ya dalam lingkup ya menjaga iklim kondusif di Kabupaten Muara Enim ini, Bang. Oke, sip. Oke, Kanca Kunian, sebelum kita tutup, kita dengerin nih closing statementnya dari beliau berdua. Siap. Kalau ada yang bukan anak veteran, boleh menjadi anggota PPM? Siap, dengan pintu terbuka kita Oke. siap jadi masuk di organisasi Pemuda Pancamarga untuk menghidupkan kembali suasana di Pemuda Pancamarga ini lebih aktif dan lebih Usia minimal 17 atau dari kecil juga kayak waktu itu pakai ini sekretaris dari kecil dibawa ayunya. Untungnya dibawa ayunya daripada main layangan, Pak. Oh, ya kan, semacam wasiat dari orang tua, dari Ya, kakak, dari turun-temurun. keluarganya, turun Karena temurun tadi. kita sebenarnya bisa sahabat Pak Ketua ini masuk di FKP, cuma karena sudah turun temurun Ya, di Pemuda Pancamarga ya. Oke, siap. Oke, semuanya Kanca Kunian, siapapun yang lagi dengerin Serasan Radio yang kepengen aktif, minimal lah kalau kita bergabung dengan Pemuda Pancamarga, kita akan ditanamkan nilai-nilai patriotisme Patriotisme dan nasionalisme. Oke, nggak harus anak veteran, Ya, betul. tapi minimal ada keinginan untuk bergabung, berorganisasi yang baik dan benar, ada bergabung di Pemuda Pancamarga Kabupaten Muara Enim yang sekretariatnya di Gedung Veteran ya, Samping kantor pos. samping kantor pos Jalan Sudirman. Oke, silakan datang atau nanti ada di WA-nya. Siap. Oke, sekarang penutup kita tanya dulu dari sekretaris, baru nanti dengan ketua. Ya, siap. Lemah tidak jadi sekretaris nih. Wih, bahaya nih yang pertanyaan itu. Lemah tidak. Uang berebut Pak jadi sekretaris. Ini hostnya nanya lemah tidak. Oke. Apa nih Mas Tantowi, harapannya untuk kawan-kawan, ada pesan untuk kawan-kawan keluarga besar veteran, anak-anaknya, cucunya, terus untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam rangka menyambut Hari Pahlawan tanggal 10 November mendatang. Silakan, Mas. Ya, pertama mari Gitu dulu. Yang tadi lemah tapi tidak sekretaris tuh. Langgar kepala dia Pak Ketua. Yang jelas sekretaris itu Pak otaknya organisasi. 24 jam Pak pegawai, Pak. Organisasi jalan berarti sekretarisnya oke. yang pertama diberi mana, yang Oke, kedua siap. tidak ada gaji gitu, Pak. Iya, oke, Tidak ada siap. gaji, teman dengan artian Tapi ada rezeki. ya, penting kita dan yakinlah Ya. kawan-kawan kita berbuat dulu, berkarir dengan sendirinya rezeki akan mengalir itu. Dan dengan nawa itu kita ikhlas kita untuk menghidupkan suasana organisasi terutama Pemuda Pancamarga. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang Oke. kedua, kepada pemuda-pemuda mari kita cintai, tanamkan pertama mencintai dulu Kabupaten Muara Enim. Siap. Kalau kita sudah mencintai, otomatis kita ada kepedulian terhadap Kabupaten Muara Enim dengan potensi sumber daya yang berlimpah Ya. luas. Nah, mari kita bergabung dengan Pancamarga, minta pikiran sebangsinya bagaimana caranya untuk menghidupkan suasana Pemuda Pancamarga dan organisasi biar hidup, dan juga mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bupati definitif Pak Edi Soneng Sumarni dengan program membara dengan pas Muara Enim bangkit sejahtera dan berkelanjutan, dan kami yakin pemerintah Kabupaten Muara Enim dibantu dengan Pemuda Pancamarga, FKPPI dan lainnya akan lebih warna-warninya akan lebih 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 membara lagi. itu, wah, itu. Sengaja nih Pak, dia agak-agak dilambat-lambat. itu betul, Bang. Oke. Mungkin itu saja, Bang. Siap. Oke, terima kasih banyak Sekretaris Pemuda Pancamarga Kabupaten Muara Enim. Sekarang dengan Bapak Haji Jumran SHMSI, Pak. Ini mendapat amanah menjadi ketua Pemuda Pancamarga di sela-sela kesibukan Bapak kemarin-kemarin itu, dan sekarang pun justru semakin sibuk ya kan, bukan berarti ininya ini. Nah, Pak, bagaimana Pak kita Pak dalam posisi sekarang yang zaman serba canggih, terus adik-adik anak-anak kita ini kan informasi yang terus berseliweran, yang maksudnya tuh yang Informasi digitalnya yang hoax, yang benar segala macam Pak. Nah Pak, orang tua kita dulu kan
manual Pak ya? Maksudnya Iya, manual betul, tuh oh betul. ini. Tidak ada berita seperti itu. Udah kan? Belum ada. Nah sekarang ini Pak, nah bagaimana Pak sekarang kesiapan pemuda Pancamarga Pak, terutama Pak ya, satu ya mengisi kemerdekaan, kedua dalam rangka Hari Pahlawan, terutama untuk kita Kabupaten Muara ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Yang jelas ya pemuda Pancamarga memang pengurusan tadi sudah sampaikan. Kalau idealnya saya, kalau Pak Tantowi mungkin masih masuk ya umur. Tapi karena tidak ada yang lain ya. Oke, Betul. siap. Kalau umur 60 tahun tidak muda lagi Pak Andi. Jadi Tapi kan dipercayakan amanah. Oke. Ya tetap kita ya siap Ya. untuk menjadi pengurus pemuda Pancamor ini, pemuda Pancamarga Kabupaten Muara ini. Iya, Pak. Tapi karena memang tidak ada lain 2027 ya, kalau tidak Ya, salah siap. Pak Tantowi mungkin ya regenerasi ya oke. tidak masalah karena kita sudah lama. Kalau memang tidak ada yang lain dituakan lagi, itu Maju siap. lagi, maju lagi. Sampai umur 70 tahun ya. Kita Yakin di ada, pusat tapi dia aku yakin ada. Insya Allah, Pak. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih dengan pengurusan kami beberapa orang dengan sekretaris Pak Tantowi, kami dipercayakan ini ya tetap ya biar eksis ya apapun kegiatan ya pemerintah Kabupaten Muara Enim kami selalu Ya. mensupport, kami dukung untuk kebaikan Kabupaten Muara Enim membara sekarang Membara, ini. oke, siap. Mudah-mudahan dengan membara ini Kabupaten Muara Enim akan lebih maju. Siap. Bukan berarti yang sebelumnya tidak maju, akan lebih maju lagi Lebih maju dengan lagi. membara ini dengan pimpinan Pak Bupati kita Pak Edison dengan Ibu Wakil Bupati Pak Ibu Sumardi. Mudah-mudahan Pak Andi, kami sebagai pemuda Pancamarga Muara Enim tetap ya akan mendorong, akan membantu apapun. Ya kami tetap selalu itu koordinasi memang itu pembina kami adalah Dandim 0404 Muara Enim, kemudian dengan polisi. Kapolres Kabupaten Muara Enim. Ketika ada apa SK itu selalu kami tembuskan setiap ada kegiatan di Dandim kami tetap eksis, kami tetap ikut setiap ada undangan dari Dandim, kemudian ada undangan dari pemerintah Kabupaten Muara Enim atau kepolisian dari Kapolres. Oleh karena itu kami tetap ya sebagai pengurus walaupun mungkin sudah usia sudah ini tapi tetap semangat ya. Tapi kalau fisik mungkin masih sekitar 50 ya. Tapi kalau semangatnya mungkin 45. 45, Tapi umur oke, sudah siap. 60 tahun lebih. Oleh karena itu tetap kita support, kita dukung apapun kegiatan Kabupaten Muara Enim untuk kemajuan Kabupaten Muara Enim. Mungkin itu Pak. Oke, siap. Pertanyaan penutup Pak. Di mata Bapak Jumbran, apa Pak pahlawan itu? Pahlawan itu ya banyak sekarang kan perjuangan pahlawan Patimura, kemudian Bung Tomo yang selalu kita pahlawan Sudirman ya, yang kita selalu ingat. Setiap ada kegiatan 17 Agustus Pak, ada tampilan-tampilan dari SMA 1, kadang dari SMP berapa ya, tampilan itu ketika ada kegiatan tambahan itu ditampilkan mengingat para pahlawan-pahlawan Sudirman berjuang ketika itu, kemudian dirongrong oleh ya pahlawan itu diserang, tapi ya kita tiap yang mempertahankan pahlawan Sudirman itu supaya dia tetap tidak bisa untuk diserang oleh masyarakat. Oleh karena itu setiap hari pahlawan, kemudian hari kegiatan 17 Agustus di Kabupaten Muara Enim selalu ada kegiatan-kegiatan seperti film-film, tapi filmnya langsung bukan film tapi langsung praktek. Karena dipercayakan kepada SMA Negeri 1 Muara Enim, ada juga gabungan dari mungkin tambahan dari sekolah-sekolah yang lain. Itu begitu Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Haji Jumbran SHMSI. Beliau adalah Ketua Pemuda Pancamarga Muara Enim dan juga Bapak Tantowi SPD, Sekretaris Pemuda Pancamarga Kabupaten Muara Enim. Kancu Kunian, saya DJ Anggi akan segera pamit undur diri bersama tim produksi kita. Ada Putri Mulyadi, ada Niken Duta, Asa Suca dan juga Kadayat dari Jalan Kartini nomor 247 4 Muara Enim. Kami mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi di suasana berikutnya. Kancu Kunian, sekali lagi dengan segala rendah hati kami semuanya minta maaf.
Mohon maaf ya ada kata-kata yang salah sekali lagi. Kemudian ketawanya kelepasan. Wah, semangatnya jadi kadang-kadang lepas ya kan. Oke. Kadang-kadang ininya betul. Jangan lupa tanggal 10 November hari Senin besok adalah kita semuanya memperingati Hari Pahlawan. Kanca Kunian, pahlawan yang paling dekat adalah sekitar rumah kita. Betul. Tetaplah berbuat baik untuk lingkungan sekitar. Semuanya Kanca Kunian, dengan segala rendah hati saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.